Nah, di sini nanti kita butuhkan kejelian dalam menjawab agar Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi. Sekali lagi, ini tidak ada jawaban yang salah. Soal pertama, Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya. Nah, mana yang tepat Bapak Ibu? Yang pertama, saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. Nah, ini kayaknya tidak tepat ya Bapak Ibu, karena sama sekali tidak ada tindakan ya dari kita. Kita anggap dulu ini X ataupun tidak baik jawabannya, ataupun nilai yang paling rendah. Kemudian saya menanyakan alasannya dan melakukan hal tersebut, dan alasannya ia melakukan hal tersebut. Ini sudah ada tindakan, ini sudah mulai baik. Kemudian saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Nah, mana lebih baik Bapak Ibu? Yang ini hanya menanyakan alasan, yang ini sudah mulai ada tindakan lebih baik. Tentu ini lebih utama ya, C daripada B. Kemudian saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Nah, kalau kita lihat di sini tindakan yang D ini adalah terlalu jauh ya, sudah langsung melapor ke kepala sekolah. Sebaiknya jangan dulu. Pastikan kita menegur dan mengingatkan cara yang baik untuk menghukum. Jadi tidak perlu langsung sampai ke kepala sekolah. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, kita tengok jawaban soal yang kedua. Nah, di sini kita lihat dulu. Coba Bapak Ibu baca sambil berpikir kira-kira jawabannya mana. Nanti kita bahas. Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah. Nah, ini tidak baik ya. Ini adalah sifatnya harus toleran. Tindakan Anda apa? Mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. Nah, ini tidak ada tindakan apa-apa. Ini hanya pendapat saja ini ya, hanya pendapat. Seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. Ini juga pendapat ini. Ini kita dulu ya. Bukan tidak ada nilai, tapi nilainya mungkin lebih rendah. Kemudian saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Nah, tidak mengulangi hal tersebut. Ini tentu lebih baik. Kemudian saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita pilih-pilih mana yang lebih tinggi nilainya. Mengingatkan agar tidak mengulangi hal tersebut. Kemudian yang D, saya memberikan hukuman serius ya, agar menjadi contoh untuk yang lain. Gimana nih Bapak Ibu? Untuk menjawab ini kita kembali kepada soalannya. Di sini kan hanya mencemooh ya. Hanya mencemooh, maka di sini belum merupakan tindakan yang serius. Kalau dia memukul dan sebagainya, maka di sini adalah yang tepat untuk kita hanya memberikan pengingat ya, memberikan peringatan saja dulu. Belum langsung menghukum dengan serius. Kemudian soal ketiga. Nah, lihat Bapak Ibu, kita harus fokus ya. Saat Anda mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda melindungi diri di dalam rumah. Nah, ini sama sekali tidak ada tindakan ya. Kemudian membela tetangga yang lebih dekat, ini juga kurang tepat ya. Kemudian melapor ke RT setempat, ini baik tindakannya, positif. Kemudian yang D, berusaha melerai mereka. Nah, antara C dan D mana yang lebih unggul Bapak Ibu nilainya? Coba kita telah. Ini tetangga sedang bertengkar. Nah, jika memang ini masih bisa kita musyawarahkan, kita lerai sendiri, maka tidak perlu melapor ke RT ya. Kita cukup lakukan secara baik-baik dengan tetangga. Tentu ini lebih tinggi nilai daripada yang C. Selanjutnya Bapak Ibu, soal keempat. Saat Anda melihat tetangga Anda bertengkar hingga saling mukul. Nah, kalau tadi hanya bertengkar saja, sekarang sudah saling pukul. Maka Anda melindungi diri di dalam rumah, ini sama sekali juga tidak tepat. Seperti tadi, membela tetangga yang lebih dekat juga ini kita abaikan, ini antara C dan D. Nah, setelah ada saling pukul Bapak Ibu, maka ini perlu ada tindakan lebih. Bukan hanya sekedar melerai, tapi melaporkan ke RT setempat. Karena ini sudah ada tindakan kekerasan ya, tindakan kekerasan yang perlu diambil alih oleh aparat setempat. Nah, sehingga jawaban yang kita anggap lebih tinggi nilainya adalah jawaban yang C. Kemudian untuk soal kelima, ayo kita saling baca. Salah satu siswa Anda berbeda agama dari mayoritas siswa di kelas. Setiap hari Sabtu ia akan meminta izin untuk melakukan ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Tindakan Anda apa? Ini Bapak Ibu sebagai guru ya. Salah satu siswa kita meminta izin setiap hari Sabtu. A, memberikan izin. Ini tentu positif ya.
Kemudian memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat. Nah, kaitannya dengan ibadah, maka kita tidak boleh memberikan syarat apa-apa ya. Nah, ini tidak boleh, kita anggap ini tolak dulu. Kemudian menyarankannya untuk ibadah di hari libur. Karena ibadah ini sebenarnya sudah ada waktu-waktu tertentu juga ya. Jadi kita tidak bisa memberikan batasan-batasan. Ini kita eliminasi dulu. Kemudian yang D, memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Ini juga kita anggap kurang tepat karena ini memberikan syarat. Ini kaitannya dengan ibadah, maka kita harus memberikan toleran. Hanya saja nanti bagaimana mengkondisikan anak ini ke depannya untuk mengatur supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Nah, jadi jawabannya kita pilih yang A yang lebih tinggi bobot nilainya. Selanjutnya untuk yang 6. Ayo, Anda membantu siapapun tanpa mempertimbangkan budaya, suku, ras, warna kulit, agama, bahasa, dan daerah. Nah, Bapak Ibu, dalam soal observasi ataupun dalam soal yang telah lalu, jadi jawaban yang diberikan oleh panitia itu Bapak Ibu bisa juga bersifat seperti ini ya. Setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini kami akan berikan bocoran kunci. Kalau Bapak Ibu menemukan jawaban seperti ini, maka pilihannya hanya dua ya, antara yang sangat setuju atau antara sangat tidak setuju. Jadi jangan ada pilih yang setuju ini, yang ragu-ragu ini, yang tidak setuju ini. Ini tidak ada nilai ataupun ini pasti nilai yang paling rendah ya. Jadi nilai yang paling tinggi itu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menentukan ini positif atau negatif. Nah, kalau ini positif maka pilihlah yang sangat baik atau sangat setuju. Kalau ini negatif, maka pilihlah yang sangat tidak setuju. Nah, kalau kita lihat di sini membantu siapapun tanpa mempertimbangkan ini semua, ini kan positif. Maka jawabannya pasti yang sangat setuju. Jadi jangan pilih-pilih yang tanggung ya, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Ini tanggung. Jadi pilih yang betul-betul sangat, baik itu sangat setuju ataupun sangat tidak setuju, tergantung positif atau negatif dari soal yang diberikan. Kemudian Bapak Ibu, ya udah capek ya. Kalau capek boleh ngopi-ngopi dulu lah, buat kopi dulu. Kemudian soal ke-7, kita lanjut. Ya sambil ngopi Bapak Ibu, sambil makan kacang boleh. Anda menemukan obat terlarang. Nah, ini ada obat terlarang yang siswa bawa ya ke dalam kelas, di mana ditaruh di dalam tas. Tindakan kita apa Bapak Ibu apabila ada obat terlarang yang dibawa anak-anak? A. Membuang obat terlarang tersebut. Apakah dengan membuang itu akan menjadikan solusi? Ya, kita eliminasi dulu. Memberikan hukuman dan peringatan keras. Ini baik Bapak Ibu. Tapi apakah langsung seperti ini? Nah, kemudian C. Melapor kepada kepala sekolah. Ini baik juga ini. Karena dia berkaitan dengan obat terlarang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah melapor kepada guru BK. Nah, Bapak Ibu, kalau ada kaitannya soalan seperti ini, maka antara kalau kita langsung C ya, kalau langsung C ini terlalu tinggi karena masih ada guru BK ya, masih ada guru BK. Kemudian yang B, memberikan hukuman dan peringatan. Apakah memang langsung kita berikan peringatan dan hukuman? Nah, sebaiknya kita melapor kepada guru BK karena memang ini merupakan suatu tindakan yang mesti mendapatkan perhatian ya, perhatian bersama. Ya, kalau memberikan hukuman dan peringatan keras ini bisa memberikan efek negatif ya. Maka kita harus melakukan secara persuasif terlebih dahulu, maka kita laporkan kepada guru BK. Jadi anggapan soal ini adalah yang jawaban yang paling tinggi adalah yang D. Kemudian soal ke-8, Anda baru menyadari, ya, ini baru menyadari ada aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya meminta para siswa untuk tidak melakukan hal tersebut. Para siswa, berarti ini umum ya, semua siswa diminta untuk melakukan ini. Baik, kita tahan dulu. Kemudian hanya siswa yang kurang perhatian yang akan melakukannya. Ini hanya pendapat ya. Ini kita off dulu. Kemudian melaporkan kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku. Ini bagus nih, sudah. Kemudian memberikan hukuman kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, antara C dan D Bapak Ibu, antara C dan D. Coba kita lihat. Kalau ini kan secara umum ya. Kalau antara C ke guru BK ataupun langsung memberikan hukuman kepada pelaku. Mana Bapak Ibu? Ini terjadi aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Mana Bapak Ibu? Ya, tentu saja kita seperti tadi harus melapor dulu kepada guru BK untuk menemukan pelakunya.
Kemudian soal ke-9, mari kita lihat. Anda adalah guru BK. Andai saja Bapak Ibu guru BK ya, di sebuah sekolah Anda menangani banyak siswa yang bermasalah. Jika siswa tersebut tidak jera hanya dengan peringatan, maka Anda terpaksa memberikan hukuman dengan kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu perlu. Nah, ingat ya, ini soal seperti ini sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kita lihat ini positif atau negatif. Nah, sekarang kita cek dari soal ini Bapak Ibu. Jadi, karena ditegur tidak mau ataupun ditangani dengan baik tidak mau, maka kita memberikan hukuman dengan kekerasan. Nah, apakah dibolehkan melakukan dengan kekerasan? Ini tentu tidak boleh ya. Maka ini adalah sifatnya negatif. Maka pilihannya adalah yang sangat tidak setuju. Selanjutnya untuk soal 10, jika tindakan perundungan terjadi di kelas. Nah, di kelas, kalau tadi di lingkungan sekolah, sekarang di kelas. Saya menegur pelaku agar ia menyadari kesalahannya. Ini hanya sifat menegur ya. Ini hanya menegur. Ini boleh kita tahan dulu. Kemudian saya menyuruh pelaku meminta maaf kepada korban. Mana lebih tinggi? Tentu lebih tinggi yang B ya. Karena ini sudah ada tindakan untuk melakukan tindakan lebih daripada hanya sekedar menegur. Kemudian yang C ini kita oke ya ini. Tapi lebih tinggi dari A. Saya meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ini hanya sekedar meminta juga seperti tadi, hanya sekedar menegur. Kemudian saya memaafkannya kali ini. Mana yang lebih tinggi? Tentu yang lebih tinggi adalah tindakan lebih, yaitu meminta ataupun menyuruh. Bukan hanya sekedar menegur, tapi tentu kalau dia sudah meminta maaf, berarti ini sudah ada nasihat yang dilakukan terlebih dahulu. Sehingga ia akan melakukan tindakan lanjut, yaitu meminta maaf. Dengan meminta maaf, mudah-mudahan dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena ada syarat-syarat tertentu yang kita berikan kepada yang bersangkutan agar ia lebih peduli dan memahami kesalahannya. Kemudian soal ke-11 kita lihat. Anda memiliki masalah ya dan membutuhkan banyak uang dengan segera. Di waktu yang bersamaan, seseorang menawarkan Anda menjual barang terlarang. Nah, ini Bapak Ibu, dengan komisi yang sangat besar, tindakan Anda apa? Nah, ini jelas ya, ada obat terlarang walaupun kita membutuhkan. Bagaimana? Saya menerima tawaran tersebut demi mendapatkan uang. Nah, ini bukan tindakan yang baik ya. Saya menolak tawaran tersebut dengan menegur pelaku. Ini mulai oke nih. Kita tahan dulu. Barang terlarang tidak mudah untuk diperjualbelikan. Ini hanya pendapat ya. Kemudian saya akan meminta waktu untuk berpikir sebelum menentukan tindakan. Berpikir apa? Berpikir atau mau lakukan atau mau tidak ini. Ini terlalu lamban ya, terlalu lamban, kita abaikan. Yang berarti yang tepat adalah yang B, menolak karena jelas ini obat terlarang dan kita memberikan nasihat ataupun menegur pelaku yang membujuk kita ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tinggi ataupun yang tertinggi adalah B. Selanjutnya 12, jika Anda melihat barang menarik dan menyukainya. Nah, kita lihat ada barang yang menarik lalu kita juga menyukainya, maka Bapak Ibu harus seperti apa sikapnya? Saya langsung beli saat itu meski berhutang. Nah, ini tindakan yang tentu kita abaikan. Saya membeli jika memang diperlukan. Ya, ini juga ini pendapat ya. Kemudian saya tidak membeli sebab tidak diperlukan. Ini bukan masalah perlu atau tidak ya Bapak Ibu. Ya, saya bukan masalah perlu atau tidak. Ini kita abaikan dulu. Saya meminta teman saya untuk membeli. Ngapain pula ya? Teman pula yang disuruh beli. Ya, tentu kita berikan skor yang paling tinggi itu pada kita berpikir ini diperlukan apa tidak. Jadi saya membeli jika memang itu diperlukan, bukan hanya sekedar menarik, menyukai atau sekedar selera yang kita rasakan lalu kita langsung membeli. Jadi jawaban yang tepat ya, ataupun yang memiliki nilai bobot tinggi adalah yang B. Kemudian soal ke-13 kita lihat Bapak Ibu. Anda menemukan seorang remaja sedang dirundung oleh teman kelasnya di pinggir jalan. Anak tersebut hanya tersenyum mendapatkan aksi perundungan dari temannya. Apakah menunjukkan ia senang dirundung? Ya, apa tindakan kita? Saya tidak menyangka dia akan bahagia. Ini pendapat ya Bapak Ibu, kita abaikan. Mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ini juga pendapat ya. Saya menghentikan aksi mereka dan membawa korban pulang. Ini sudah positif. Saya memviralkan aksi mereka agar tidak mengulangi aksi mereka. Ini terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Jadi di sini cukup kita menghentikan aksi mereka dan membawa korban pulang. Karena walaupun nampak di sini wajah senyum, kita tidak tahu makna senyumnya ini ya.
senyum senang atau senyum terpaksa ya Bapak Ibu. Jadi di sini jawaban yang kita anggap lebih tinggi adalah yang C. Kemudian 14. Anda lebih senang bekerja di tempat sepi sebab tidak akan ada yang mengganggu. Pekerjaan yang melibatkan orang banyak tidak sesuai dengan saya. Nah, ini seperti tadi ya, kita lihat ini positif atau negatif ya. Positif atau negatif, sehingga kita bisa menentukan jawaban sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, ini silakan Bapak Ibu, kira-kira mana ini? Nah, untuk menjawab ini, pastikan Bapak Ibu harus menimbang, mengingat Bapak Ibu ini adalah statusnya apa. Kalau Bapak Ibu adalah guru, maka tidak layak Bapak Ibu bekerja di tempat yang sepi ya. Nah, maka di sini sudah jelas kalimat ini adalah nuansanya adalah negatif ya. Tidak baik. Dan harus bekerja dengan orang banyak dong. Dan itu harus bersifat luas dengan orang lain. Sehingga jawaban pernyataan di sini negatif, sehingga jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian 15. Anda sering mengawasi anak Anda yang masih balita, yang sedang bermain dengan teman-temannya. Kadang Anda melihat mereka bercanda saling tertawa, kadang pula mereka bertengkar hingga saling pukul. Tindakan Anda ketika melihat mereka saling pukul apa? Melerai mereka dan menasihatinya. Ini meskipun masih balita, Bapak Ibu harus dilerai ya, dan dinasihati dengan cara ya sesuai dengan umurnya. Kemudian ini oke ya. Oke, kita tahan dulu, kita lihat yang B. Meminta pelaku menghentikan tindakannya. Ini kan bukan orang tua, bukan anak remaja, ini masih balita. Jadi tidak bisa meminta begitu saja menghentikan tindakan. Ini harus dengan cara yang sesuai umur ya. Nah, ini kita tolak. Kayaknya lebih tinggi yang A. Kemudian kita lihat yang C. Melapor kepada orang tua. Nah, ini terlalu berlebihan, nanti muncul perkelahian malah ya. Kemudian D. Hal yang wajar. Saya tidak mengambil tindakan kecuali anak saya pukul. Ini juga tidak tepat ya. Nah, berarti adalah yang A ya, melerai mereka dan menasihatinya, tapi tentu saja disesuaikan dengan umur ya, dengan cara yang tepat. Anda adalah seorang guru kelas. Anda mengelompokkan siswa berdasarkan perbedaan warna kulit. Nah, tentu ini tidak. Perbedaan agama, tentu tidak. Perbedaan bahasa, tentu tidak. Perbedaan materi yang dikuasai, tepat sekali ini ya Bapak Ibu. Ini jelas, ini jawabannya jelas. Tidak sulit kita untuk menentukan pilihan D sebagai jawaban nilai tertinggi. Selanjutnya 17. Anda dinyatakan lulus P3K 2023 sebagai seorang guru. Anda ditempatkan di sebuah desa. Saat hari kedua di desa itu, Anda menemukan kenyataan bahwa seorang anak memasung ibunya selama 3 bulan. Alasannya bahwa ibunya sudah tidak waras lagi dan suka memukul. Tindakan Anda apa? Nah, ini kita lihat keadaan di kampung itu ada terjadi seperti ini. Maka saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya ke rumah sakit jiwa. Ini positif ya. Kemudian yang kedua, saya menyarankan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini boleh juga, tapi karena kan kondisinya ini mungkin berbahaya ya. Jadi ini kita abaikan, tentu lebih tinggi yang A. C. Ibu adalah orang yang paling mulia dan harus dihargai. Ini pendapat ya. Kemudian D. Sangat disayangkan pengalaman pertama saya menjadi ASN menyedihkan. Nah, ini hanya curhat. Ini hanya curhat ini. Jadi, Bapak Ibu, saya jadi lucu pula membaca jawaban yang D ini. Nah, jadi tentu yang lebih tepat adalah saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya ke rumah sakit jiwa. Karena ini sifatnya, ya ini sudah sakit ya, tentu tidak bisa ditangani sendiri. Kemudian 18, Anda menemukan kotak mencurigakan. Ada kotak mencurigakan yang diletakkan di depan rumah Anda. Tidak ada alamat pengirim, hanya ada alamat penerima, yaitu Anda. Tindakan Anda apa? Saya segera membukanya meski saya khawatir. Nah, ini ini berani kali ya, berani kali. Coba kita lihat dulu. Kemudian saya melaporkannya ke pihak keamanan. Nah, ini positif ya. Ini positif juga, ini negatif nih ya. Saya bertanya kepada kurir. Kurirnya sudah pergi ya. Kurirnya sudah pergi. Saya membiarkannya depan pintu sampai akan ada yang mengakui. Tidak akan ada yang mengakui Bapak Ibu. Tidak akan ada yang mengakui. Jadi saya tindakannya apa? Melapor ke pihak keamanan. Ini kalau memang mencurigakan, kita lapor Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberanikan diri ya, membuka padahal kita sendiri khawatir ini mendatangkan manfaat ataupun mudarat bagi diri kita.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Meskipun agak repot ya, kita harus pergi ke kantor polisi atau sebagainya. Yang ke-19, Bapak Ibu, mari kita lihat. Anda memiliki pekerjaan sampingan berupa jasa antar jemput barang. Jadi mungkin guru sambil ngojek ya. Anda tidak pernah mempermasalahkan isi barang yang harus Anda antar jemput. Jika bayarannya sesuai, maka Anda tetap mengantarkan barang tersebut. Jadi di sini kita lihat pada posisi ini tidak peduli ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau seperti ini pasti kita lihat ini bersifat positif atau negatif. Jelas Bapak Ibu guru ya mungkin ataupun siapapun profesinya, kalau seperti ini pemikirannya, maka ini pemikiran negatif ya. Tentu kita pilihnya sangat tidak setuju. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat untuk sesi pertama ini, untuk latihan. Anak Anda ingin meminjam mainan temannya, namun ia merebutnya dengan paksa disebabkan temannya tidak jua memberi ya. Jadi anak Anda meminjam mainan, karena tidak diberi dia merebut. Alhasil temannya itu menangis. Saya mengajak anak saya untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian saya memintanya tenang dan tidak menangis. Saya membujuknya dan mengembalikan mainannya. Saya akan menasihati anak saya. Ini Bapak Ibu mana? Yang A, B, C, D. Nah, ini di sini untuk kali terakhir kita tidak jawab ya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar jawaban untuk soal ke-20 ini yang mana. Di antara A, B, C, dan D dari soal ke-20. Nah, Bapak Ibu, inilah beberapa contoh yang mungkin ya menjadi bahan latihan Bapak Ibu untuk penilaian situasi kerja sederhana ya. Latihan bagi Bapak Ibu untuk fokus menjawab, karena sekali lagi tidak ada jawaban yang salah di sini. Semuanya benar, artinya dari syarat yang ditentukan adalah nilainya bobot 1 sampai 4. Tentu saja kita mencari bobot nilai yang tertinggi dalam menjawabnya. Ikuti terus, kita akan lanjut pada sesi yang kedua dan selanjutnya nanti untuk memberikan pembelajaran dan wawasan tambahan bagi Bapak Ibu semua. Sukses selalu, semoga dapat meraih nilai tertinggi. Assalamualaikum.